Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 941-943. Memanggil. Setelah meledakkan pedang guntur besar di langit hingga berkeping-keping, sosok Lin Yan bergerak dan langsung menuju awan guntur. Cahaya pedang kuno Taixuan di tangannya juga bersinar, membawa kekuatan 10.000 cara. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membunuh Tian Wei? Melihat Lin Yan bergegas menuju badai petir, tubuh Shen Yisan bergetar dalam sekejap. Bahkan pohon kuno Xuan Lei merasa telah melihat pemandangan langka antara langit dan bumi. Kekuatan surga tidak dapat diprediksi, dan tidak ada seorang pun dalam kekekalan yang berani menghadapinya, kata Shen Yisan. Mungkin inilah semangat yang seharusnya dimiliki oleh kaisar masa depan, kata pohon kuno Xuan Lei. Dia tiba-tiba teringat akan sosok di dalam hatinya. Meskipun dia hanya berada di alam pencerahan, dia memiliki sikap seorang kaisar yang hebat. Di dalam awan guntur dan kilat meraung, mengancam akan membunuh Lin Yan. Meskipun Lin Yan luar biasa dan dojo yang tak terkalahkan menyelimuti seluruh awan petir, kekuatan hukuman surgawi masih kuat, dan banyak guntur dan kilat yang langsung membombardir Lin Yan. Ia tidak berani bersantai, apalagi menggunakan teknik reinkarnasi untuk berlatih. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bisa berubah menjadi debu kapan saja. Namun, ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh guntur dan kilat, dia juga menggunakan kekuatan jiwanya. Sekarang dia adalah master jiwa abadi tingkat ke-7. Kekuatan jiwanya luar biasa, tetapi dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya, itu jauh lebih rendah. Di dalam awan guntur, Lin Yan mengalami luka serius selama ekspedisi tersebut, bahkan ada banyak guntur dan kilat yang sengaja dibiarkan Lin Yan membombardir tubuhnya untuk meredam kekuatan fisik dan jiwanya. Ledakan. Ketika Lin Yan membelah awan guntur menjadi dua dengan pedang, banyak aura antara langit dan bumi tersebar. Kemudian pohon kuno Shen Yisan dan Xuan Lei merasakan aura penghancur di sekitar mereka benar-benar hilang. Awan petir menjadi tidak terlihat dan semuanya lenyap. Hukuman dari surga sudah berakhir. Shen Yisan menghela nafas lega. Memanggil. Saat ini, mereka berani mendekati Lin Yan. Sayang sekali hukuman surgawi ini terlalu singkat. Alangkah baiknya jika bisa bertahan setengah jam lebih lama. Aku pergi. Shen Yisan hampir pingsan setelah mendengar ini. Orang-orang kuat di zaman kuno takut akan hukuman ilahi. Bahkan jika kekuatannya mencapai puncak, dia menghindari hukuman ilahi karena takut dibacok sampai mati suatu hari nanti. Apakah menurut Anda waktu hukumannya terlalu singkat? Jika kata-kata ini tersebar, saya khawatir akan menarik pandangan aneh dari semua praktisi, bukan? Saudara Lin benar-benar orang gila. Saya telah mendengar praktisi di Xinjiang Barat berkali-kali memanggilnya orang gila nomor 1. Tampaknya nama orang gila ini adalah miliknya. Wow, pada saat ini, Lin Yan tersenyum, dan kemudian kekuatan kayu menyebar, memenuhi tubuhnya, terus-menerus memperbaiki luka-lukanya. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat. Tubuh kayuku hanya pada tingkat tubuh abadi, dan aku telah mencapai alam pencerahan. Terlalu sulit menggunakan kekuatan tubuh abadi roh kayu untuk memperbaiki luka pada tubuh Tao, juga menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya dia harus segera melakukannya. Tubuh Dao roh kayu telah dikultivasikan, jika tidak, hampir tidak mungkin untuk segera pulih dari cedera dalam pertempuran di masa depan. Berdengung. Setelah beberapa saat, Lin Yan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Kemudian dia memadatkan serangkaian pola, dan kemudian memadatkan jejak niat Dao yang tak terkalahkan di tubuhnya dan jatuh ke dalam garis-garis ini. Ledakan. Setelah semuanya selesai, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan Shen Yisan serta pohon kuno Xuan Lei sedang menonton. Dalam pola itu, ada kekuatan Lin Yan yang kuat. Saudara Lin juga ingin meninggalkan jejak tubuhnya di sini. Tanya Shen Yisan. Sekarang saya telah mencapai level ini, saya telah melakukan ini. Mungkin tubuh Tao saya tidak terlalu kuat sekarang dan tidak ada gunanya, tetapi ketika saya mencapai puncak suatu hari nanti, tubuh Tao ini seharusnya dapat memiliki aura saya, sama seperti kekuatanku yang sebenarnya saat ini. Mungkin puluhan ribu tahun ke depan, jika ada yang masuk ke tempat ini, mereka tidak akan dibunuh oleh tubuh setengah kaisar Dao klan iblis hari ini, kata Lin Yan.
Hal ini dapat dianggap sebagai lapisan perlindungan ekstra bagi manusia yang membudidayakan di masa depan. Pohon kuno Sen Yisan dan Xuan Lei juga mengangguk. Tubuh Tao ini secara alami tidak kuat sekarang. Bagaimanapun, itu hanyalah kekuatan seorang Tao, dan bahkan tidak dapat bersaing dengan seorang praktisi di alam pencerahan setengah langkah. Tapi begitu Lin Yan melangkah keluar dari alam Kaisar Agung di masa depan, tubuh Tao-nya akan mampu memadatkan kekuatan kekaisaran. Tubuh Tao ini akan memiliki kekuatan yang sama dengan Lin Yan sekarang, dan akan setara dengan yang pertama praktisi pencerahan Tao tingkat. Sudah waktunya untuk pergi, kata Lin Yan. Sekarang Kun Yun telah terbunuh, saatnya untuk pergi. Ayo keluar dari penghalang dulu. Kuharap Gejing belum pergi. Lalu tangkap dia dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Pohon kuno Xuan Lei tertawa yang mengejutkan Lin Yan dan Sen Yisan. Memanggil, tapi mereka tetap pergi dari sini. Tetapi ketika saya keluar dari penghalang 100.000 tahun, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Lin Yan, Sen Yisan, dan Xuan Lei Gusu awalnya mengira bahwa para pembudidaya dari wilayah tengah akan tinggal di sini untuk mengepung dan membunuh para pembudidaya dari 4 wilayah utama, tetapi tidak ada seorang pun sama sekali. Aura tempat ini telah menghilang. Sepertinya mereka sudah lama pergi dari sini. Pohon kuno Xuan Lei merasakan aura dari segala arah dengan hati-hati, lalu berkata, "Sayang sekali," kata Lin Yan. Dia telah mencapai pencerahan tingkat pertama, memiliki jalan yang tak terkalahkan, dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia ingin berbicara dengan Gro secepatnya. Sayangnya mereka mungkin sudah pergi. Ledakan. Saat ini, seluruh langit reruntuhan kuno meraung. Mereka menatap dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi. Bahkan jika kita tidak pergi, reruntuhan kuno ini akan mengusir kita." Petik 2. Oleh karena itu, mereka langsung pergi dari sini dan akhirnya keluar dari reruntuhan kuno. Ketika mereka tiba lagi di pegunungan di Xinjiang Barat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa reruntuhan kuno di belakang mereka telah berubah menjadi awan tebal dan kabut, menutupi segalanya. Aneh, kenapa tidak ada orang di sini? Secara logika, seharusnya ada banyak pembudidaya di luar reruntuhan kuno. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di sini. Melihatnya, sepertinya tidak ada seorang pun yang datang ke sini dalam beberapa hari terakhir. Mungkin para pembudidaya ini sudah lama pergi. Kata Lin Yan, lagi pula, suara gemuruh reruntuhan kuno 3 hari yang lalu berarti akan segera ditutup. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi. Mereka melihat ke tempat di mana reruntuhan kuno itu berada. Awan dan kabut benar-benar menghilang, dan semuanya kembali ke tampilan aslinya. Saya tidak tahu kapan akan dibuka selanjutnya. Sen Yisan menghela nafas, tapi dia juga tersenyum. Dia mendapatkan hal-hal luar biasa di Gua Gunung Kaisar. Ledakan. Saat ini, suara menderu terdengar di kejauhan. Itu suara pertarungan, kata Sen Yisan. Ayo pergi dan melihat-lihat, kata Lin Yan, lalu berjalan bersama Sen Yisan, dan pohon Xuan Lei kuno jatuh langsung ke pola guntur Lin Yan. Bagaimanapun, ada dunianya sendiri di dalam pola guntur, dengan aura guntur dan kilat yang terjalin di dalamnya. Lin Yan telah memberikan banyak tanah dao ke pohon Xuan Lei kuno lebih kuat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di antara pegunungan, memecah kesunyian di sini. Ketika Lin Yan dan Sen Yisan sedang berjalan menuju daerah itu, mereka mendengar suara yang kasar, "Kamu Zongjiang, terlalu sering menindas orang lain." Di bawah pandangan Tao, meskipun mereka berjauhan, Lin Yan masih saya melihat banyak orang berkumpul di sini. Terlalu banyak penindasan. Haha, di mata kami, kamu hanyalah semut. Jika kami menyerahkan apa yang kamu dapatkan di reruntuhan kuno, kami akan mengampuni nyawamu. Sekelompok orang ini mengenakan pakaian mewah pakaiannya, mereka terkejut. Dia adalah seorang kultivator dari lembah 10 pisau. Kamu, melihat sekelompok orang ini, ada 2 saudara laki-laki dan perempuan, ekspresi mereka sangat jelek. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Setelah kata-kata itu jatuh, para pembudidaya dari lembah 10 pisau mengambil tindakan lagi dan menuju ke arah mereka. Aduh, pada saat ini, terdengar desahan, dan saudara itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dentang. Tetapi pada saat ini, mata Dao Lin Yan melepaskan 2 sinar cahaya,
yang keluar dan langsung membunuh mereka yang mengambil tindakan di lembah 10 pisau. Siapa? Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, para pembudidaya yang tersisa di lembah 10 pedang tiba-tiba terkejut, dan kemudian terkejut, siapa yang berani menjadi musuhku di lembah 10 pedang, keluarlah. Apakah itu kuat? Pada saat ini, Lin Yan dan Shen Yisan tiba dan segera berbicara. Mendengar ini, para penggarap dari lembah 10 pedang tiba-tiba mengerutkan kening. Beraninya ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu di perbatasan barat ini. Ini hanya mendekati kematian. Bahkan tubuh kakak beradik itu tiba-tiba terguncang, namun ketika mereka melihat penampilan satu sama lain dengan jelas, mereka tiba-tiba membuka mulut. Lin Yan, kamu belum mati. Lin Yan secara alami mengenali orang ini. Dia adalah Ling Hu Woxing dari keluarga Ling Hu. Dan wanita di sampingnya pastilah wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Wu Qi, bukan? Ketika Lin Yan berurusan dengan Sekte Abadi Sanhai, keluarga Ling Hu membantu. Belakangan, Lin Yan memberi keluarga Ling Hu banyak es emas, yang membuat keluarga Ling Hu berkembang pesat. Sekarang, kedua kakak beradik ini sebenarnya sedang diburu oleh Ten Knife Valley. Lin Yan, saat mendengar nama ini, para praktisi di lembah 10 pisau tentu sudah familiar dengannya. Meski orang-orang ini belum pernah bertemu Lin Yan, namun nama mereka memang sangat familiar di telinga mereka. Tapi alis mereka juga mengerutkan kening, bukan karena takut, tapi karena mereka tidak menyangka Lin Yan masih hidup. Jadi bagaimana jika kamu selamat? Jika kamu bertemu dengannya hari ini, mati saja. Menatap Lin Yan, kultivator dari lembah 10 pisau berbicara dan langsung mengambil tindakan, dengan raungan kekuatan spiritual, mengandung sajak Tao yang kuat. Kamu bahkan tidak memiliki kultivator alam pencerahan Dao, bagaimana kamu bisa memiliki kepercayaan diri? Lin Yan mencibir, dan segera mengambil tindakan, dengan cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya, dan tiba-tiba menamparnya dari lembah 10 pisau hancur berkeping-keping. Sekalipun saya seorang rubah spiritual, saya tetap terkejut. Kamu sebenarnya sangat kuat. Setelah beberapa saat, Ling Hu Woxing berbicara. Apakah sesuatu terjadi di Xinjiang? Lin Yan tidak banyak bicara, tapi bertanya. Dia merasa suasananya sedikit berbeda, dan dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan kultivator berjubah hitam tentang perubahan di dunia luar. Ini memang telah berubah. Ling Hu Woxing menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kemudian mereka mendarat di puncak gunung. Ling Hu Woxing menarik napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri, lalu berkata, Lin Yan, dunia luar telah banyak berubah, dan semua orang berada dalam keadaan krisis. Dalam keadaan panik. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi Ling Hu Woxing, Lin Yan juga penuh perhatian. Bahkan Shen Yisan sedikit terkejut. Klan iblis, jejak mereka muncul di banyak alam, bahkan beberapa orang melihat kemunculan monster dan iblis yang kuat di Zhongjiang. Ling Hu, aku akan melakukannya. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Yan dan Shen Yisan tiba-tiba menjadi serius. Apakah Tian Yu tidak peduli? Lin Yan mengertakkan gigi dan berbicara. Dia tidak ingin menyebutkan nama ini. Setiap kali dia memikirkannya, Lin Yan menjadi sangat marah. Mendengar ini, Ling Hu Woxing tiba-tiba gemetar. Dia menemukan bahwa Lin Yan tidak memedulikan kaisar saat ini. Hormat. Bahkan ada niat membunuh. Namun, Ling Hu Woxing merasa dia merasa salah, dan kemudian berkata, aduh, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Kaisar Tianyu. Beberapa orang telah mendengar bahwa masalah ini disetujui oleh Kaisar Tianyu. Petik 2. Apa katamu? Shen Yisan tercengang. Tianyu adalah kaisar. Dia benar-benar setuju iblis meninggalkan alam iblis. Namun, ini hanya tebakan, tapi iblis merajalela seharusnya mengambil tindakan untuk menekan keempat pihak. Dia tapi kaisar agung, makhluk terkuat di alam Tiangen, meskipun dia tidak bisa menghancurkan alam iblis, masih bisa menekan iblis dan iblis di alam iblis. Kata Ling Hu Woxing. Petik 2. Di mana orang-orang dari Sekte Tiantian? Lin Yan berbicara, dengan fluktuasi di kedalaman matanya. Tianzong adalah sekte terbesar di alam Tiangen. Para pembudidaya di wilayah kekaisaran telah menerima berita bahwa Tianzong telah ditutup untuk umum. Roh rubah akan melakukan tugasnya.
Ini membuat Lin Yan terlihat sangat berat. Ini berarti ketika iblis itu muncul, baik Tianyu maupun praktisi Tianzong tidak akan keluar. Biarkan iblis melakukan apa yang dia lakukan. Semuanya, domain kekaisaran jauh dari sini. Jauh sekali, dan informasi yang diperoleh terfragmentasi. Jadi, kata Ling Hu. Jika Tianyu ingin mengambil tindakan, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama rencana seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin iblis berani melakukan ini ketika kaisar manusia masih hidup? Shen Yisan berkata langsung. Ling Hu Woxing dan yang lainnya takut pada Tianyu dan kagum pada Tianyu. Tapi Shen Yisan jelas tidak seperti ini. Aduh, ini juga membuat Ling Hu Woxing menghela nafas. Begitu masalah ini keluar, rumor menyebar, prestise Tianyu dan Tianzong tiba-tiba menurun. Meskipun Tianyu menekan klan iblis ribuan tahun yang lalu, dia tidak dapat menghindarinya sekarang. Apakah kaisar ini takut? Tanda tanya, muncul, Tianyu, takut. Namun, monster-monster itu tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Tidak banyak monster yang kuat. Satu-satunya yang keluar adalah generasi muda. Mereka terus mengatakan bahwa era yang hebat akan datang dan mereka ingin bertarung dengan orang-orang di dunia. Berkelahi, dan bahkan mengatakan bahwa ini adalah niat Kaisar Tianyu. Beberapa orang berspekulasi bahwa Kaisar Tianyu melakukannya dengan sengaja, untuk membiarkan para jenius dari klan iblis muncul, dan melatih para jenius umat manusia. Ling Hu berkata, apakah kamu percaya? Shen Yisan meliriknya dan berkata, ini, Kaisar Tianyu masih hidup dan kekuasaannya masih ada, jadi Ling Hu tidak berani berkata apa-apa. Bagaimana situasi di Xinjiang Barat sekarang? Lin Yan berkata, mendengarkan kata-kata Ling Hu, meskipun para jenius dari klan iblis telah muncul, mereka hanya berada di perbatasan tengah alam spiritual, bukan di wilayah lain, dan hanya dalam jumlah kecil. Border, aku sangat kesal, Gejing, dia terlalu pengganggu. Saat ini, Ling Hu Jinger di samping tiba-tiba berkata, matanya penuh amarah. Nah, wanita itu masih di Xinjiang Barat. Pada saat ini, pohon Xuan Lei kuno tiba-tiba muncul dari pola guntur Lin Yan, dan kemudian berkata, jangan takut, teruslah bicara, kata Lin Yan saat dia melihat Ling Hu Jinger menatap pohon kuno Xuan Lei dengan kaget. Setelah wanita itu keluar dari reruntuhan kuno, dia mengandalkan keagungan keluarga Ge untuk tinggal di kota Siling. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di kota Siling yang berani bersaing dengannya dalam alkimia. Dia langsung pergi ke persatuan alkemis kota Siling dan mengalahkan semua alkemis. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan kata-katanya untuk menantang semua generasi muda alkemis dari 4 wilayah utama, mengatakan bahwa orang-orang dari perbatasan barat bukanlah tandingannya, dan orang-orang dari perbatasan timur dan selatan bukanlah tandingannya. Anda bisa datang ke Xinjiang dan Xinjiang Utara. Dan, taruhan yang dibuat oleh keluarga Ge sangat memalukan. Jika ada yang kalah, sang alkemis akan berkata bahwa 4 wilayah utama semuanya sampah. Ling Hu Jinger, dia berbicara. Setelah kata-kata ini jatuh, pohon kuno Xuan Lei sangat marah. Wanita tua itu sebenarnya seperti ini, tapi selama dia masih di sini, tidak apa-apa. Kali ini, aku harus menangkapnya, dan kemudian, kata-kata berikut. Xuan Lei ketika Gusu melihat ada seorang wanita di sini, dia malu untuk mengatakannya. Tidak hanya itu, kini kekuatan lain juga ada di Xinjiang Barat. Banyak juga pemuda jenius dari Xinjiang Tengah yang mengundurkan diri dari arena, lalu berkata bahwa tidak ada seorang pun di Xinjiang Barat yang berani berperang, bahkan ejek para remaja dari 4 wilayah besar sebagai sampah. Ling Hu Woxing mendengus. Kakak sangat marah sehingga dia pergi ke arena lembah 10 pedang untuk bertarung, dan kemudian mengalahkan murid lembah 10 pedang. Akibatnya, dia diburu di sini. Mereka memaksa para pemuda yang memasuki reruntuhan kuno untuk muncul, dan kemudian membunuh mereka semua dan mencuri harta karun itu. Ekspresi Lin Yan memadat, dan dia segera memahami pikiran kekuatan-kekuatan ini di Zhongjiang. Lagi pula, kali ini reruntuhan kuno dibuka selama sebulan, dan terlalu banyak orang yang memasukinya. Bahkan ada praktisi dari alam lain yang masuk. Pasukan di Xinjiang tidak dapat menyelidiki siapa yang masuk. Jadi saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa orang-orang ini keluar. Siapapun yang muncul akan dibunuh.
Kami tahu, tapi kami tidak bisa menelan nafas ini. Semua orang di seluruh Xinjiang Barat marah. Dalam 2 hari terakhir, mereka telah membunuh terlalu banyak orang, dan mereka bahkan memusnahkan kekuatan keluarga sekte pihak lain meskipun mereka tidak setuju satu sama lain. Zhongjiang kekuatannya terlalu menghina. Ling Hu, saya akan melakukan hal yang benar. Bagaimana dengan yang lainnya? Lin Yan bertanya. Saudara Lin sedang membicarakan tentang Miao Han dan yang lainnya, kan? Mereka menjadi sasaran segera setelah mereka meninggalkan reruntuhan kuno. Konon mereka dibunuh sampai ke pusat Xinjiang. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sekarang, dan Wu Qi juga memasuki reruntuhan kuno. Awalnya, dia bersiap untuk pergi ke Zhongjiang bersama kami, tetapi kami menemui sesuatu dan tertunda, dan sekarang kami terpisah darinya hari. Ketika reruntuhan kuno dibuka, banyak kekuatan telah dibuka, dan mereka tahu semua yang terjadi di perbatasan barat, dan orang-orang di kuil Tiandian menjadi sasaran, jadi. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba membeku. Bagaimana kabarnya? Lin Yan bertanya. Agar tidak menarik perhatian, mereka berpencar dan pergi. Namun, kebanyakan dari mereka pergi ke Xinjiang Tengah. Kudengar, orang-orang dari Gunung Xuanbei Dao pergi ke Gunung Xiandao di kota Dongling. Seorang tetua mengayunkan pedang Dao-nya. Hancurkan semua formasi Tao di Gunung Xiandao. Ling Hu, saya akan mengikuti jalannya. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan menjadi lebih suram dan menakutkan. Ketika mereka datang, apa yang mereka katakan, kamu tidak layak menjadi musuh murid Xuanbei Daoshan, dan mengerahkan kekuatan besar untuk mengatakan bahwa ada perjanjian setengah tahun, dan hanya tersisa 4 bulan. Selama Anda mati, jika Anda masih hidup, bersiaplah untuk menerima penindasan terhadap Chu Wei. Suara ini bergema di seluruh kota Dongling. Ling Hu, Woxing berbicara. Ini adalah berita yang dia terima dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, Lin Yan penuh dengan niat membunuh. Istana Surgawi adalah kekuatan yang dia pertaruhkan dengan nyawanya untuk didirikan. Dia awalnya berpikir demikian dengan membangun sebuah formasi Tao, dia bisa melindungi Gunung Dao abadi. Sekarang tampaknya semuanya hancur karena Xuanbei Daoshan. Wajah Lin Yan sangat dingin, dan niat membunuh dilepaskan di sekelilingnya, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam tumpukan mayat dan lautan darah. Tapi setelah beberapa saat, Lin Yan kembali normal, dan kemudian berkata, kamu harus segera pergi ke sana Zhongjiang, ambil 2 batu Dao tingkat 9 dari Sekte Dao Yuan ini dan berikan kepada tetua Sekte Dao Yuan. Mereka akan mengizinkanmu bergabung dengan Sekte Dao Yuan. Terima kasih banyak. Melihat ini, Ling Hu Woxing dan Ling Hu Jinger sangat berterima kasih. Lagi pula, ketika Sekte Dao Yuan merekrut murid, mereka tidak pergi. Sekarang mereka pergi ke Zhongjiang, jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte yang kuat, sebenarnya. Itu jalan buntu. Tetapi, Saudara Lin, maukah kamu ikut dengan kami? Menatap Lin Yan, Ling Hu berkata. Tidak, saya akan ke kota Xiling untuk membunuh orang. Kata Lin Yan. Hah, melihat Lin Yan, Ling Hu Woxing dan Ling Hu Jinger sama-sama terkejut. Saudara Lin, kota Xiling saat ini adalah gunung pedang dan lautan api, dan itu sangat berbahaya. Ada banyak praktisi alam pencerahan dari Xinjiang Tengah. Ling Hu berkata. Bagus sekali, aku bisa membunuh sebanyak yang aku mau. Kata Lin Yan. Sekarang orang-orang dari Istana Surgawi telah bubar, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lin Yan telah mewariskan terlalu banyak seni bela diri dan seni bela diri kepada mereka. Orang-orang ini seharusnya bisa bertahan hidup. Tidak ada lagi Gunung Xiandao di kota Dongling. Dengan orang-orang di Tiandian seperti ini, Lin Yan tidak merasa khawatir. Hanya dia yang tersisa, jadi mengapa dia harus takut? Ling Hu Woxing terkejut lagi. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membujuk Lin Yan, lalu membungkuk kepada Lin Yan dengan tinju, dan pergi. Setelah semuanya pergi, mata Lin Yan terfokus pada jarak, yang merupakan arah kota Xiling. Masih di sana, tidak apa-apa. Tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang-orang ini. Jadi Lingki seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Apakah kamu tertarik? Petik 2. Lin Yan memandang Xuan Lei Gusu dan Shen Yisan. Jalang, Lin Yan dan pohon kuno Xuan Lei segera berkata.
Oke, meskipun saya tahu bahwa kota Siling saat ini adalah kolam naga dan sarang harimau, saya tetap ingin pergi berdua dengan saudara Lin. Shen Yisan berkata, saya pasti pergi. Dimanapun Gejing berada, saya akan berada di sana untuk Lao Shu. Saya mengincarnya. Haha, anak itu Wan Juetian benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya harus mengambil tindakan sendiri, kata pohon kuno Xuan Lei. Ini juga membuat Lin Yan dan Shen Yisan terdiam. Fiuh. Kemudian Lin Yan menggunakan pola guntur untuk menyingkirkan pohon kuno Xuan Lei dan langsung menuju kota Ling Barat, masih hidup, jadi. Selanjutnya, saya ingin melihat level apa yang telah dicapai para praktisi di Zhongjiang sekarang, dan apakah mereka bisa menjadi lawan saya. Lin Yan berkata, hanya saja orang lain bisa mengatakan bahwa kekuatan jiwa Gejing tidak lemah. Jika kita berkompetisi dalam alkimia, apakah kamu akan menjadi lawannya? Menatap Lin Yan, kata Shen Yisa.